Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Arman Haryono Saputra di Gearpod Podcast. Jadi hari ini udah kedatangan temen gue lagi juga nih, namanya Tegar Risanto. Doi ini e-commerce spesialis di salah satu perusahaan penyedia tas ya Gar ya? Berarti dia tas ya kan? Ya, tas outdoor. Tas outdoor. Nah, mungkin itu perkenalan singkatnya nih. Nanti dari Tegar juga bakal ada tambahan perkenalan dirinya dia. Langsung aja Gar, sikat. Oke, thank you Nan. Kenalkan, nama gua Tegar Risanto. Gua temannya Hanan, teman kuliah. Sama berarti jurusannya Teknik Industri ya Nan, di UPN 2015. Terus kalau sekarang ya gue bergelut di bagian e-commerce untuk handle sebuah brand, Garaven, sebuah brand outdoor dari Swedia yang jualan di Indonesia. Nah, yang gue sebagai pekerjanya adalah distributor utamanya. Gitu. Dan memang sebenarnya ada beberapa brand lain lah, tapi intinya berkutik dengan barang-barang outdoor gitu. Oke. Paling kalau dari gue itu. Oke Gar, mantap. Nah, jadi abis itu kita ngeliat CV dari Tegar. Gar, share screen dulu ya. CV Tegar Risanto. Screennya udah kelihatan di lu Gar? Halo? A few moments later. Udah kelihatan belum, Bos? Nah, kelihatan Pak. Nah, udah kelihatan ya. Ini juga gue udah ganti koneksi sih. Oke. Ganteng juga. Jadi ini CV Tegar Risanto. Tegar Risanto, e-commerce and marketplace specialist. Nah, Tegar ini dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Teknik Industri, lulus tahun 2019 dengan IPK 3,68. Terus juga dulu Tegar itu aktif di organisasi mulai dari SMA, kuliah juga. SMA itu dari MPK, Majelis Perwakilan Kelas di SMA 13. Terus di kuliah itu aktif di Himpunan Mahasiswa, Himti, Ekologi Hero, ini Ekoro, sama sempat pernah jadi speakers juga ya Gar di Universitas Gadjah Mada 2019. Iya, sama Padil tuh. Itu yang ini ya, apa namanya ibaratnya acara seminar ya? Ya intinya sih publikasi jurnal nasional lah di S2-nya UGM tuh. Mantap. Nah, habis itu di work experience itu Tegar pernah internship di Bogasari. Internship magang di Bizi, ini juga startup ya Gar? Ini startup e-commerce, gue start dari sini. E-commerce, terus juga pernah di Kanmo Group, marketplace product and trading specialist 2019 sampai 2021. Nah, di posisi yang sekarang ini e-commerce specialist di Valraven ya. Ya, Nama PT-nya apa Gar? Hah? Nama PT-nya? Aktual Group Indonesia. Aktual Group. Oke. Gue stop share nih ya. Nah, tadi udah ada liatin CV lu nih Gar. Sekarang kita ngobrolin tentang cerita dari versi lu nih Gar. Dulu lu kuliah ngapain aja? Yang lu berkesan lah. Kalau dari gue kuliah, gue 4 tahun ya Nan. Oke. Biasa sebagai maba pada umumnya, gue dulu excited banget untuk ikut organisasi. Itu dulu pas maba suka join ya nimbrung tongkrongan lah, terutama di tongkrongan dulu anak-anak FIK, yang karena gue satu kosan sama anak FIK, terus ngobrol-ngobrol tentang UPN. Nah udah semenjak masuk industri, udah ikut himpunan industri, udah kita lingkupnya ya teknik industri aja Kak. Nah himpunan, gue ikut himpunan, terus nyalon jadi ketua
himpunan, terus kalah sama Rizal ya Nan ya. Ya. Nah, banyak pelajaran juga di situ tuh. Jadi karena kita sama-sama, mungkin kalau berkesan buat gue tuh karena kita sama-sama baru negeri ya. Jadi mungkin punya pola pandang ke UPN itu sama gitu. Ini kok kampus baru negeri banyak banget yang perlu diperbaiki gitu. Dan kita sebagai pertama kayak punya tanggung jawab ya, bersirat lah ya, tanggung jawab untuk istilahnya babat jalur untuk adik-adik kita nanti pada saat masuk negeri. Setidaknya pada saat masuk, loh kok kampus gue kayak gini, ini kampus negeri susah masuknya. Nah, jangan sampai mikir kayak gitu pada saat kayak kita. Nah, pertama yang naikin akreditasi itu sih Nan, kan dulu cek tuh. Iya betul, pas kita masuk C ya. Bareng lah, kita sebelumnya bareng-bareng. B ke C, terus karena emang baru negeri emang kan kita istilahnya ngurus lagi. Nah, untuk dapat B itu kan kita istilahnya bantu fakultas juga untuk istilahnya berdinamika gitu untuk dapat. Udah jadi Aris himpunan karena mungkin gue ngerti birokrasi kalau kata Rizal. Terus pada saat gue berorganisasi lah di kampus gitu, atau enggak ya beraktivitas, gue pengen sebenarnya kayak gue punya kayak poin-poin gitu. Nah, kayak contoh gue himpunan berarti kan organisasi kekeluargaan kan. Nah gue tuh pengen punya organisasi yang di luar gitu, ataupun dulu sempat gue pengen ke BEM, tapi waktu itu target gue ke BEM langsung istilahnya nggak jadi anggota, gue pengen ketua dulu, sempat pengen kayak gitu. Tapi karena gue ngelihat rumah gue ini butuh sebuah bantuan dari kita semua, gue kayak kayaknya belum waktunya gue istilahnya kan mejeng ke bawah ya? Iya, rumah masih butuh renov lah istilahnya gitu kan ya. Jadi kita yang nggak semuanya ikut ke bawah gitu, nggak kayak anak-anak 16-17. Ya udah, gue organisasi juga di IMTI ya kan, sampai ke Riau segala macem. Intinya namengin 15 ya kan, untuk bisa berdinamika di IMTI. Banyak juga insight dari anak-anak IMTI yang menurut gue bisa gue dapetin ilmunya lah. Dan ya kata anak-anak seluruh Indonesia pemikiran berbeda, tradisi berbeda, bisa dapat pandangan baru gitu. Nah setelah itu kan gue mikir nih kok gue organisasi mulu gitu ya, nggak pernah kuliah, maksudnya ya udah praktek kuliah biasa aja gitu. Nah, akhirnya nemulah sebuah organisasi yang menurut gue bisa nih achieve tadi poin-poin gue. Eksternal udah, internal udah. Nah ini istilahnya organisasi keilmuan lah. Nah, jadi waktu itu Bang Adi 2014 emang bikin dulu mungkin kan namanya Despro kan, Design Project. Nah itu anak-anak Despro yang bikin kayak ya tujuannya ke lomba-lomba desain segala macem. Itu waktu itu bareng Rizal, Nisa, dan Bang Ade, terus Olivia itu kan batch nolnya. Nah gue ikut tuh bareng Padil, Andre. Tujuan sih simple ya, awalnya kan karena gue suka desain dulu, awalnya AutoCAD, gue mau bikin alat-alat di situ, dia naungin. Nah, Ekoro sebagai project, ya jatuhnya anak dari si Despro lah, untuk kalau misalnya ada lomba-lomba pakai judul Ekoro nih, yang sustainable environment lah segala macem. Udah alat, gue bikin sistem segala macem, mekanisme. Seneng banget sih gue di situ, justru kayak akhirnya ilmu gue bisa dicurahkan di sebuah organisasi gitu, nggak pakai cuma organisasi malam doang gitu yang selama ini gue lakuin. Ya udah akhirnya Bang Ade lengser, terus gue gantiin jadi ketuanya. Ya banyak problematika, tapi gue cukup puas lah dengan apa yang udah gue lakuin di kampus. Nah itu kenapa gue highlight 4 tahun, ya itu bakalan ngaruh lah istilahnya ke nanti pas gue nyari kerja sih. Betul, no regret juga ya Gar ya? Nggak regret lah intinya gue 4 tahun. Terus juga bedanya kan lu pengalaman tuh banyak tuh, mulai dari organisasi, juga sempat jadi speaker tuh tadi. Terus lu juga sempat mention kan buat nyari kerja tuh apa berguna juga ya Gar? Itu bergunanya gimana tuh? Kira-kira lu bisa share lebih ya?
pas lu pengalaman jadi job seeker awal-awal berarti lu banyak cerita juga ya pas di Iya lah. Kalau dari gua lulus gitu kan, waktu itu lulus Agustus ya 2019 ya. Ya Oktober sudah lah ya. Nah itu emang gue apply dari Agustus tuh dari SKL turun. Nah di situ sebenarnya gue masih magang di Busy itu, busy.co.id. Jadi mundur sebelumnya, mundur bentar gitu ya, kayak kenapa pertama gue ambil 4 tahun. Ya mungkin waktu itu ada alasan lah untuk gue ambil 4 tahun. Pertama kayak gue pengen masih fulfill diri gue sebelum gue lulus gitu. Sebagai job seeker nih kok gue masih kosong gitu kayak nggak ada gitu. Kira gue yaudah nih, gue bayar UKT ya kan, untuk istilahnya gue masih bisa di kampus walaupun cuma di Labcom, dan tapi gue punya target untuk gue waktu itu nyari magangan. Di situ dari Alia. Jadi Alia sebelumnya waktu zaman semester 7, nah gue semester 8-nya. Pas semester udah gue 3 bulan jalan, cocok 6 bulan jalan. Udah dari situ gue dapet pengalaman banyak sih, kayak ngerti e-commerce, ngerti Excel, ngerti cara kerja sama orang, ngerti startup system segala macam. Dari situ impact-nya sampai ke kerjaan gue sekarang tuh. Berarti Busy benar-benar kebantu ya kan. Lu dulu pas di Kanmo lu juga iya. Berarti nilai plusnya juga dari Busy itu ya. Betul. Jadi kalau gua lulus dulu kan Oktober wisuda, November tuh gua di Kanmo. Cepet. Nah itu berapa bulan tuh? Macem-macem sebulan ya? Sebulanan. Gue lumayan macem kan, lamanya job seeker kita apply. Misalnya waktu itu gue procurement, MT, apalagi misalnya logistik, gak ada yang kepanggil ya entahnya yang kurang bagian wordingnya yang di 300 kata itu di job street atau gimana, tapi so far pada saat di Kanmo itu mungkin panggilan keempat dari total yang gue apply. Nah itu ya karena istilahnya lu udah punya basic apa, gue jabarin, lu bisa ini bisa itu, oke. Seninnya langsung gawe pak, istilahnya kayak Jumat interview, Senin diminta gawe. Cepet banget ya. Iya gue bilang ngapain cepet-cepet ya. Gue minta Selasa tuh, Senin ambil ijazah, padahal interview. Gokil, berarti emang internship magang bener-bener sih. Terus kalau yang tempat lu sekarang tuh kan, kalau Raven Kakan itu lu gimana tuh prosesnya? Oh, kalau yang ini, jadi e-commerce ini kan istilahnya apa ya? Ya banyak kayak retail yang merasa tidak perlu jualan online pada e-commerce marketplace lainnya karena emang rusak harga kalau jualan online tuh. Nah, jadi karena ada brand-brand yang kayak gitu, termasuk si Kanmo, jadi barang-barang yang mungkin harganya diskon-diskon aja, tapi pada saat pandemi naik berubah lah tuh skenanya yang tadinya jualannya tertentu nih jual semua di marketplace dan di website. Nah di situ gue banyak lah dinamikanya, gue gimana caranya dapat istilahnya kerjasama sama Shopee, terus gimana naikin penjualan, gimana bagusin produk, upload produk sekali banyak gimana, sampai ke IT-nya gue pelajarin istilahnya gimana caranya stok ini ngurang di Shopee, di Tokped juga ngurang gitu, dan kebalikannya sampai orderan itu nggak ke-fulfill karena stoknya istilahnya nggak update gitu, sampai ke situ tuh. Nah udah sampai ke 2021 itu gue pengen coba challenge baru gitu terus gue untuk spesialis dengan harapan yang tadinya gue istilahnya job desk-nya untuk just assist person, gue pengen nge-lead gitu. Sebenarnya basicnya kayak gitu, bukan berharap untuk gaji bagus sih, tapi kayak gue pengen punya pengalaman lebih aja istilah. Kalau di Kanmo itu ya gue
burnoutnya orang, gue udah pernah burnout lah istilahnya. Sampai mau resign tiba-tiba jeder, sampai email resign tuh udah diklik langsung jalan, gue pernah burnout karena saking padatnya kerjaan. Tapi kayak banyak ngobrol, banyak lihat istilahnya insight ternyata ya resign itu bukan pada saat lu sedih, tapi resign pada saat lu kecewa. Jadi gue udah pas quarter pertama 2021 itu tim udah settle, website online marketplace semua udah settle, istilahnya yang tadinya gue bangun dari awal udah settle. Terus gue udah kayak kerjanya udah tahu lah porsi-porsi gue, udah nggak kayak dulu tuh kayak berpacu banget gitu, hustle banget. Ya udah kira gue coba apply satset nyemplung lah di sini yang notabene timnya lebih sedikit, lebih kecil, dan balik lagi ngedevelop lagi. Bedanya ya gue ngelit di situ. Tanggung jawabnya lebih gede gitu. Betul. Betul. Itu lu kemarin soal Raven kan dia interview berapa orang tuh kan? Maksudnya lu berapa sampai lu akhir masuk berapa kali tuh? Nah kalau interview dia simple sih, nah jadi waktu itu job street apply, dia manggil lewat ini email langsung, dan dia juga accept invitation di job streetnya itu langsung ke istilahnya head of brandnya di sini di Indo sama orang Singapura yang fasilitasin. Jadi nah kayak gue lihat sih yang request orang Indo, terus yang fasilitasin Singapura. Si pusatnya. Cuma 2 kali kan. Itu berapa lama tuh kira-kira? Tegal. Selang seminggu lah kayaknya. Jadi yang pertama lebih ke ngulik gua ngapain. Terus yang kedua tuh kayak kalau gue lihat, dan gue juga nanya kan kok gue masuk, terus gue nanya, "Bang, gue waktu dipilih tuh pas di interview kedua tuh apaan aja sih yang mau dicari gitu ya." Yang kedua kayak dapat nih 2 orang, mau bandingin aja yang A B tuh lebih perform cocok yang mana? Oh, oke. Nah, ya lebih cocok yang mana, lebih kompetitif yang mana. Tuh. Nah, terus kalau lu daily job cycle-nya ngapain aja juga di e-commerce specialist di Full Raven sekarang ini? Kalau ini kan jatuhnya kan gue sebagai ya gampangnya PIC lah untuk sales online di sebuah brand gitu. Jadi PIC ini yang pertama secara garis besar ya meningkatkan sales. Ya kan si Via Raven itu di setiap channel online, jadi website ada, marketplace ada, sampai mungkin kalau ntar ada online Instagram shop juga ya itu juga tanggung jawab gue. Ya? Pokoknya yang jualan non fisik lah, yang istilahnya kirim. Nah itu tanggung jawab gue. Terus gimana developnya? Kalau di sini dari awal planning, terus sampai budgeting dan pelaksanaan, gue juga bertanggung jawab. Kayak contohnya pas planning ya kayak produk apa yang mau di launching, terus promo-promo apa yang mau dijalanin, itu gue juga harus planning. Terus eksekusinya juga kayak misalnya produk uploadnya, itu kan gue dibantu sama enabler. Jadi enabler itu istilahnya jasa untuk mempermudah kita berjualan di marketplace lah. Ya ada sistem yang mereka pakai untuk mempermudah kita gitu. Jadi kita jualan di 10 marketplace ya serasa punya 1 marketplace aja gitu. Nah di situ sama gue tanggung jawab untuk masalah impor produk. Jadi barang nyampe, gue bertanggung jawab untuk inbound kan si produk itu ke warehouse. Jadi memang karena gue handle produk listing ya, gue sekalian handle itu karena balik lagi kan gue jualan dari warehouse gitu ya, gue harus tahu nih kayak ini produk ini laku tapi stoknya tinggal dikit. Nah itu gimana caranya mata customer tuh di change ke produk yang lain yang stoknya masih banyak, yang kayak gitu-gitu. Makanya gue untuk inbound produk gue juga handle Pak. Berarti kalau secara compactnya tuh lu ada ngurusin digital marketing, terus ngurusin masalah analisanya juga, analisa salesnya ya.
sama terakhir yang stok ini ya. Sampai fulfillment. Secara garis besar sih fulfillment lah ya. Oke. Terus kira-kira rencana lu ke depan gimana nih, Gar? Habis dari Valraven ada yang lu pengen achieve lagi? Nah, ya pertama sih gua semenjak berkutat di e-commerce gitu ya, dari gua magang terus di Busy terus masuk ke Kanmo, itu gua kayak ya ini di luar dari bidang industri ya kan, di luar dari bidang yang gue pelajarin di kuliah ya emang gue nggak expect untuk terjun ke bagian yang industri banget karena emang gue kuliah juga pas-pasan kan. Ya gue masuk ini yang ternyata terboosting secara paksa oleh COVID ya kan. Nah ya udah gue istilahnya ya nggak mau ketinggalan gerbong, gue harus bisa immediately untuk punya platform untuk jualan juga lewat marketplace gitu. Jadi gampangnya nih kan gue udah punya akses, gue udah punya link, gue udah punya ilmu untuk nerapin. Nah gimana caranya gue nerapin itu di pribadi gue sambil gue masih kerja, intinya gitu. Ya kalau di jangka pendeknya sih ya gue punya toko online gitu. Terus gue bikin sedemikian rupa iklannya, terus brandingnya, terus punya pasar sendiri yang niche, terus punya signature produk yang gue jual. Nah, ujung-ujungnya ya insya Allah ya punya brand. Usaha pribadi berarti ya kira? Usaha pribadi yang punya brand. Mungkin kalau banyak nanya-nanya juga ya, lu kalau punya brand based on your hobbies and your your activity gitu ya. Terus karena gue di sini berkecimpung di sini dan suka outdooran gitu, ala-ala naik gunungan ya udah gue insya Allah berkecimpung di bagian outdoor. Tuh. Nama tokonya apa, Gar, yang udah lu lagi jalanin? Baru running banget Pak. Baru running banget sih. Namanya Protean Gear, Protean Out Gear. Protean Out Gear. Doang loh. Jadi don't expect to have any postingan gitu, dan cuma baru satu postingan, jadi kayak gua. Udah berapa lama, Gar? Baru banget Pak, September ini Pak. Baru banget. Oke. Karena gue semoga lancar. Nah, amin. Karena ya itu pada saat di Kanmo gue terlalu sibuk, terus di sini lagi biasa baca peta ya. Alhamdulillah di bulan ketiga gue di sini gue running lah. Ya biasa yang ada di sini kayak gue jualan via Raven gitu, tapi dengan cara gue. Semoga market masuk. Amin. Oke, mantap Gar. Nanti kalau emang lu mau, mungkin gue taruh deskripsi. Tapi nanti kita di belakang aja kali ya, ngomongin dulu. Aman. Terus ini Gar, tips and triknya nih kalau ada yang mau ngejar posisi kayak lu e-commerce spesialis. Soalnya kan ini jatuhnya kayak digital marketing juga ya kalau gue lihat. Menurut lu apa nih tips and triknya? Sebenarnya posisi kayak gue itu lebih ke brand owner gitu. Jadi kalau digital marketing yes, gue harus tahu digital marketing, tapi ya pelaku juga tapi bukan expert gitu Nan. Okay. Jadi yang lu bilang tadi kan tips and trick untuk ngejar posisi ini, mungkin yang ya berkecimpung di e-commerce lah intinya ya. Iya, betul, e-commerce. Kalau gue pelajarin yang pertama ya lu paham konsep e-commerce tuh kayak gimana. Ya kan, kayak kenapa sih orang udah rela-rela aja gitu beli di e-commerce. Kalau dulu kan kayak zaman di Kaskus, zaman di OLX itu kan prefer to COD. Sekarang kan ya udah bayar aja, credit card cus jalan gitu kan. Kenapa sampai kayak gitu? Terus apalagi trennya sekarang kayak gimana? Dan kalau untuk back end-nya seenggaknya paham logistik Nan. Ya tadi kayak inbound produk, terus setiap produk itu punya SKU. SKU itu jatuhnya kan NIK untuk manusia gitu kan ya, di Indonesia NIK. Kalau SKU gitu kan ya buat produk di situ. Item number-nya lah ya berarti. Item number.
Hmm. Lu paham logistiknya, lu paham tren marketnya. Kayak contohnya ya dulu gue pas di Kanmo ya mothers and baby ya, gue harus paham moms muda ini mau beli produk gue tuh karena apa gitu. Oh ternyata untuk gift pak, berarti dibikin available untuk dikasih voucher, dikasih gift card, dikasih packingan yang bagus. Jadi, mungkin waktu itu gue lihat ada 40% untuk gift. Jadi nah itu kan istilahnya membaca pasar yang harusnya udah harus kita paham gitu sebagai e-commerce spesialis gitu. Terus IT-nya juga, karena e-commerce itu nggak terlepas dari namanya website, entah itu ya nggak belajar codingan sih, tapi cara baca codingan, HTML, kayak gitu-gitu tuh harus paham tuh. Basic lah ya. Ya. Terus kalau untuk produk listingnya, untuk kayak upload produk lo harus paham Excel yang lumayan. Ya lu yang nggak expert banget lah ya, kayak ya medium lah, kayak VLOOKUP, SUMIF, sampai bikin itu apa namanya? Pivot. Kita bisa bikin codingan di Excel ya. Gue lupa tuh namanya. Makro Excel. Ya bikin makro untuk cara kayak produk uploadnya biar cepat gitu. Terus belajarin juga, kalau gue sih belajar ini ya market gitu, kayak jadi lu kan sebagai penjual tapi kan marketplace kan lu nggak megang barangnya gitu. Kayak misalnya kalau gini kan lu nggak megang nih, kalau sales offline kan lu bisa lihat produknya kayak gini. Di e-commerce tuh lebih selling the story gitu nanti. Kayak nih, kenapa dia harganya bisa segitu? Karena dia mempertahankan sustainability. Produk ini tuh minim emisi gas segala macem. Jadi customer tuh melihat brand ini punya nilai lebih, nggak kayak tas-tasnya kayak gitu. Iya, ada keterkaitan pribadi juga kali yang makanya dia beli gitu. Gitu benar. Jadi yang dipelajarin banyak, tapi menurut gua banyak juga buat diri lu sendiri gitu, makanya gue suka di bidang ini. Oke, mantap, keren Gar infonya, thank you. BTW kalau ada yang mau nanya-nanya lagi juga nih Gar, lu kontaknya kemana nih? Kontak bisa ke IG gue biar followers gue nambah. Boleh, namanya apa username-nya? Tegar Isanto, TEGAR Isanto 27. Oke, nanti gue taruh deskripsi juga. Garisanto 27. Nah, kita udah masuk sesi akhir nih Gar. Lu ada closing statement mungkin sebelum gue tutup juga? Pesan-pesan? Pesan, kalau memang ini kan gue ngikutin istilahnya konsep lu juga nih, untuk istilahnya ya anak-anak kuliah maybe atau mungkin SMA juga dengerin ya kan. Kalau memang kerjaan itu kan jatuhnya kan ya kita as a profesional gitu ya. Baik lagi, semua pekerjaan yang paling baik adalah punya usaha sendiri. Itu lu punya bagian yang lu kerjakan sendiri, punya flexibility dan segala macamnya, dan lu istilahnya menuangkan semua pencurahan diri lu ke situ gitu. Dan nggak harus lu kayak harus resign segala macam, masih bisa ngerjainnya. Nah makanya gua mencoba untuk running ini gitu. Kerja gue nge-handle brand ini, tapi gue mencoba develop brand gue sendiri, insya Allah. Karena jangan takut ya. A few moments later. Iya, ini paling tinggal ngomongin yang tadi kan, yang masalah closing statement. Kayaknya kita ulang. Ulang aja kali ya. Iya, ulang aja, ntar gue ibaratnya langsung cut closing statement. Gimana? When you ready aja bos. Closing statement gimana, Gar? Kalau dari gue sih closing statement untuk
mungkin untuk teman-teman yang pendengar ini Gearpods yang bakalan nggak lama lagi ngejalanin kerja ya kita butuh kerja gitu. Di dunia kuliahan kita banyak belajar, kita banyak main, kita banyak trial and error. Tapi ya nggak memungkinkan untuk kita belajar yang bahkan bisa sudah bisa menghidupi kita di kedepannya gitu. Seenggaknya jadi sampingan lah gitu. Karena selama gue ngejalanin job desk ini ya mungkin gue pada awal-awal pandemi ya gue nggak terlalu banyak untuk explore istilahnya sampingan lah gitu. Padahal gue bisa gitu, tapi karena memang job desk itu waktu itu overload dan ya little bit slavery gitu, jadi gue nggak ada waktu untuk di rumah aja, apalagi pandemi, stres segala macem. Nah, jadi ya dimulai sedini mungkin sih untuk apapun itu usahanya. Start dari apa yang kita suka gitu, apa yang kita sering lakuin gitu. Contohnya kayak mungkin lu suka anak sepedahan ya start dari mungkin jadi anak sepeda, join komunitas sepeda, ngerti gear, jualan gear. Terus jadi anak ya mungkin ya kalau foto udah umum lah ya. Contoh kayak lu anak ya gampangnya lu suka vape ya kan, ya jangan nge-vape doang gitu, kayak ya jualan juga misalnya part-partnya lu ngerti flow jualannya, seminimal mungkin lu bisa punya ilmu juga di situ. Jadi jangan nunda-nunda lah untuk kita start the idea untuk jualan ataupun bisnis apapun itu di luar yang kita jalanin sekarang gitu kan. Gitu ya. Paham Gar. Mantap. Semoga pesannya nyampe nih ya buat yang denger. Dan buat gue juga Pak. Betul. Bisa realisasi ya Gar. Realisasi. Oke, thank you banget nih Gar buat waktunya. Paling dari kita itu aja, dari gua Harhan Haruna Saputra, ada Tegar Risanto juga. Kita undur diri. Mohon maaf nih kalau ada salah kata atau kurangnya di video ini. Terima kasih udah ngedengerin, karena semua orang punya cerita.